tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Murasi. Di sini kita bertemu lagi di kecerdasan buatan chapter 4. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa video ini dibagi menjadi dua, yaitu teori dan praktek. Dan untuk video yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang teori dulu karena keterbatasan memori dan kuota, sehingga videonya dibagi dua untuk menghemat kuota dan memori pada laptop saya. Oke, yang pertama langsung saja teori, yaitu jelaskan apa yang dimaksud klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Klasifikasi teks yaitu cara pemilihan teks yang mendasari parameter tertentu, termasuk jenis teks atau kumpulan dari dokumen yang isinya penuh dengan teks. Arti dari teksnya itu sendiri merupakan rangkaian kata yang dapat kita baca. Ya, jadi contohnya kayak gini. Misalkan ada kumpulan dokumen. Nah, kumpulan dokumen ini kan otomatis isinya banyak teksnya tuh. Kemudian dilakukan klasifikasi. Nah, pada klasifikasi ini bisa menghasilkan beberapa output seperti Excel, Word, dan sebuah laporan. Nah, jadi sini kata-kata yang dapat dibacanya itu dilakukan klasifikasi. Klasifikasinya itu tergantung goal atau tujuan dari yang kita mau. Misalkan kita mau buat Excel, berarti hasilnya akan Excel atau Word dan laporan. Jadi tergantung dari ketentuan dari masing-masing saja. Kemudian nomor 2, jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan mesin learning dan ilustrasikan gambar sendiri. Klasifikasi bunga tidak dapat dimasukkan ke mesin learning karena jenis bunga kebanyakan hampir mirip atau ciri-cirinya itu hampir sama tapi tidak mirip bunganya. Itu yang menyebabkan bunga tidak bisa dimasukkan ke mesin learning. Contohnya seperti ini. Misalkan inputan bunga sesuai dengan kategori ciri-ciri. Misalkan inputan bunga bertangkai dan berduri, lalu berwarna merah, lalu dilakukan proses klasifikasi. Kemudian hasil outputnya muncul jenis-jenis bunga yang memiliki duri di tangkainya dan berwarna merah. Itu memungkinkan tidak hanya satu bunga, misalkan bunga mawar, tidak hanya bunga mawar yang memiliki duri dan berwarna merah. Lalu nomor 3, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin learning teks yang ada pada YouTube dan jelaskan atribut CSV serta ilustrasi buatan sendiri. Jadi cara pembelajaran teks yang ada pada YouTube yaitu dengan cara merekam jejak penelusuran yang sering dicari dan terakhir kali dicari sebelumnya. Kita bisa melihat pada menu pencarian YouTube dan history YouTube. Namun pada contoh di bawah ini, di gambar ini, kita menggunakan menu pencarian YouTube untuk melihat teks yang terakhir kali dicari di YouTube hanya dengan klik pada kolom pencarian. Misalnya di sini saya mau klik pada kolom pencarian, hanya dengan mengklik sekali saja kolom pencarian yang terakhir kali kita cari akan muncul. Namun kalau misalkan kita ingin menggunakan kata-kata yang sering muncul, contohkan saja dengan misalkan huruf K atau huruf apapun yang akan memunculkan kata-kata atau men-trigger kata-kata yang sering kita cari di YouTube. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Vektorisasi data merupakan pemecahan data yang menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Misalnya dari 200 kata kemudian dilakukan vektorisasi dengan cara membagi-bagi kata dalam paragraf tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang terpisah. Kemudian dipecah lagi menjadi data dalam perkata, selanjutnya kata-kata tersebut diterjemahkan. Lalu apa itu? Nomor 5, bag of word dengan kata-kata sederhana dan ilustrasi sendiri. Jadi bag of word itu proses penyederhanaan kata-kata. Misalnya satu kalimat diubah menjadi per kata dan dikelompokkan, lalu dilakukan perhitungan frekuensi kemunculan setiap katanya. Misalnya ini, kalau ada makanan di meja, dilakukan vektorisasi atau kata-katanya itu dikelompokkan dan dipecah setiap katanya, lalu dihitung frekuensi kemunculan datanya itu ada berapa. Misalkan ada
ada itu kemunculannya satu, lalu meja ada satu, roti tidak ada atau nol, mungkin juga nol, makanan satu, juga satu kalau ada satu, kemudian rumah juga nol, gelas nol karena katanya tidak muncul. Setiap kata yang muncul akan dihitung dan dikalkulasikan pada kolom atau vektor. Lalu apa itu TF, IDF, dan ilustrasikan dengan gambar sendiri. Jadi TF IDF itu merupakan metode untuk menghidup baut-baut dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. Misalnya seperti ini. Kumpulan dokumen, misalkan ada 5 halaman atau ada 4 dokumen misalkan. Kemungkinan muncul setiap katanya itu kan dihitung. Misalnya kata-kata ruangan, ini kata ruangan kemunculannya adalah 3 di dokumen yang pertama. Kemudian ada kata-kata proposal, kemunculannya itu 5 ada di dokumen ke-1 dan ke-3. Kemudian ada kata-kata kompleks yang kemunculannya 4 ada di dokumen 1, 2, dan 4. Seperti itu untuk teorinya. Untuk prakteknya akan dijelaskan di video berikutnya. Itu bisa dilihat linknya di deskripsi atau di akhir video ini akan langsung dimunculkan thumbnail untuk ke bagian praktek. Terima kasih sebelumnya. Salam.